Guys, lu pernah nggak sih abis makan langsung ngerasa ngantuk banget terus pengen rebahan dikit? Gue juga sering banget kayak gitu. Kayak habis perang melawan Thanos, tiba-tiba tenaga langsung habis. Tapi wait, ternyata kebiasaan yang kelihatannya sepele ini bisa bikin tubuh lo berantakan. Yuk, gue kasih tahu kenapa tidur setelah makan itu sebenarnya bahaya banget buat kesehatan lo. Halo semua, balik lagi sama gue di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Nah, hampir semua dari kita pasti pernah ngalamin rasa ngantuk setelah makan, apalagi kalau habis makan banyak atau makanan yang berat. Itu tuh momen dimana otak lu kayak bilang, mission accomplished, sekarang waktunya shutdown. Tapi tahu nggak sih? Kebiasaan tidur setelah makan yang sering banget kita anggap normal, sebenarnya bisa jadi penyebab berbagai masalah kesehatan. Dan parahnya lagi, banyak dari kita yang masih sering lakuin ini. Poin 1, GERD dan asam lambung. Masalah pertama dan paling umum adalah GERD atau asam lambung naik. Pas lo tidur dalam posisi rebahan setelah makan, gravitasi nggak bisa bantu makanan turun ke lambung dengan normal. Akibatnya, asam lambung bisa naik ke kerongkongan dan bikin sensasi panas yang nyebelin itu. Kayak ada demo asam lambung teriak-teriak, "Kita mau naik! Kita mau naik!" di dalam tubuh lo. Lo tahu nggak? Orang yang sering tidur habis makan punya risiko 3 kali lipat kena GERD dibanding yang nunggu minimal 2-3 jam sebelum rebahan. Sebenarnya, sistem pencernaan kita butuh posisi tegak supaya bisa kerja optimal. Jadi intinya, kasihan perut lo kalau dipaksa kerja sambil tiduran. Emang lo bisa kerja sambil rebahan dengan produktif? Perut lo juga nggak bisa. Buat yang udah punya masalah asam lambung, kebiasaan ini bisa bikin kondisi lo makin parah. Dan percaya deh, asam lambung naik itu rasanya nggak enak banget. Kayak ada yang bakar-bakar di dada. Mending prevent dari sekarang daripada nyesel belakangan, guys. Poin 2, metabolisme terganggu. Next, tidur setelah makan bikin metabolisme lo jadi kacau. Normalnya, tubuh butuh energi ekstra buat mencerna makanan. Nah, kalau lo tidur, proses metabolisme jadi melambat drastis. Kayak pakai internet dial-up di zaman 5G gini, lemot abis. Makanan yang harusnya dicerna dengan cepat jadi lebih lama diproses. Dan tahu nggak apa dampaknya? Yup, penumpukan lemak. Nutrisi yang harusnya diubah jadi energi malah disimpan jadi lemak. This is why banyak ahli nutrisi bilang tidur setelah makan itu salah satu penyebab kenaikan berat badan yang nggak disadari. Jadi kalau lo heran kenapa berat badan naik padahal udah diet, mungkin tersangkanya adalah kebiasaan rebahan habis makan itu. Research menunjukkan, orang yang rutin tidur setelah makan punya peningkatan risiko obesitas sampai 25% lebih tinggi. Berat kan? Buat yang lagi program diet, ini bisa jadi sabotase besar-besaran buat usaha lo. Kayak lo lagi susah-susah naik tangga, ternyata lo sendiri yang diam-diam pasang seluncuran di belakang. Poin 3, kualitas tidur menurun. Yang ketiga, mungkin lo pikir tidur setelah makan bikin tidur lebih nyenyak. Tapi faktanya, justru kebalikannya. Saat tubuh fokus mencerna makanan, kualitas tidur lo jadi terganggu. Ibarat kata, otak lo lagi pengen syuting film Sleeping Beauty, tapi perut lo malah asik bikin film action Fast and Furious, Tokyo Drift, di dalam sana. Tubuh nggak bisa masuk ke fase deep sleep dengan optimal karena sibuk ngurusin proses pencernaan. Jadinya, walaupun lo tidur cukup lama, rasanya tetap nggak fresh pas bangun. Bangun-bangun malah kayak zombie, mata merah, badan pegel, mood hancur. Bahkan, penelitian dari University of Tokyo nunjukin kalau tidur setelah makan bisa bikin risiko insomnia naik sampai 40%. Jadi sebenarnya, lo malah jadi double loss. Pencernaan terganggu dan tidur juga nggak nyenyak. Kayak beli tiket konser mahal-mahal, tapi malah ketiduran pas favorite band lo tampil. Rugi banget kan? Poin 4, risiko stroke meningkat. Yang terakhir dan mungkin paling serius, beberapa studi nunjukin kalau tidur setelah makan bisa ningkatin risiko stroke, terutama buat orang yang punya riwayat hipertensi atau diabetes. Ini serius guys, bukan bercanda. Pas sistem pencernaan kerja keras mencerna makanan, tekanan darah di area pencernaan naik, dan ini bisa jadi masalah serius buat yang punya kondisi tertentu. Satu studi bahkan nyebutin risiko stroke bisa naik sampai 20% buat yang rutin tidur langsung setelah makan berat. Jadi ingat,
Pilihan antara rebahan sebentar atau hidup lebih sehat itu sebenarnya nggak terlalu sulit kan? Jadi, gimana dong solusinya? Tenang, gue punya beberapa tips praktis. Tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur. Jadi kalau lo mau tidur jam 10 malam, usahain makan malam paling telat jam 7 atau 8. Anggap aja lagi nunggu download film favoritmu, sabar aja bentar. Kalau emang ngantuk banget setelah makan, mending jalan kecil 10-15 menit atau lakuin aktivitas ringan. Ini bisa bantu pencernaan dan ilangin rasa ngantuk. Jalan-jalan dikit nggak bakal bikin lo capek kok, malah bisa sekalian nyari Pokemon. Masih ada yang main Pokemon Go nggak sih? Kurangi porsi makan besar, terutama di malam hari. Lebih baik makan dalam porsi sedang tapi lebih sering. Ingat, perut lo bukan gudang makanan yang bisa nampung makanan tanpa batas. Hindari makanan yang tinggi lemak atau pedas menjelang waktu tidur, karena ini bikin sistem pencernaan kerja ekstra keras. Jangan bikin lambung lo kerja lembur tanpa dibayar overtime. Kasian dia. Kalau udah terlanjur tidur setelah makan dan bangun dengan sensasi asam lambung, coba minum air hangat dengan sedikit jahe atau madu, ini bisa meredakan gejalanya. Air jahe itu kayak pemadam kebakaran alami buat sensasi panas di dada lo. So guys, mulai sekarang pikir-pikir lagi deh kalau mau langsung rebahan setelah makan. Kesehatan itu investasi jangka panjang, dan perubahan kecil kayak gini bisa kasih dampak besar buat tubuh lo. Ingat, pilihan lo sekarang adalah antara 15 menit rebahan enak atau hidup sehat 15 tahun ke depan. Worth it banget kan? Kaget nggak dengan fakta-fakta yang gue kasih tadi? Jangan lupa like dan share ya kalau video ini bermanfaat. See you di video berikutnya. Bye!